welcome back to my channel. Nah, kali ini masih my journey with my speech delay baby. Hey, say mama. Jadi seperti yang aku bilang di episode yang lalu itu, kalau kali ini aku akan bahas apa yang udah aku lakuin ketika aku sadar kalau anakku ini speech delay. Apa aja stimulasi yang udah aku coba lakuin. Jadi yang pertama itu aku bahas dulu yang harusnya dilakuin kalau kita mau stimulate anak untuk bicara. Mau buka? Do you want to open this? Yes. Yes. Do you want me to open this? Yes. Yes or no? Yes. Yes or no? Jadi yang pertama itu biasakan kalau bicara sama anak itu fokus ke anaknya, jangan kalau tolong dong mami ambilin itu, no. Jadi if you want to talk with him itu biasakan bicaranya itu eye level sama dia. Memang sih agak-agak, kalau saya biasanya saya jongkok atau berlutut, dan itu agak sakit ya, agak letih di lutut. Do you want me to open this? Yes. Oke, itu salah satu, itu tadi barusan salah satu tahapan untuk menstimulasi anak. Mami help you. Open it. Nah, ya. Thank you mami. Nah, jadi biasain kalau ngomong sama anak itu kita juga lihat ke matanya. Terus kalau aku sih biasa aku bantu dia arahin, karena dia belum juga mau terlalu fokus lihat lawan bicara. Jadi aku, though biasa dia masih gini-gini, tapi I stimulate him to be focused. Jangan anaknya dibawa kita ngomongnya gini, dia ndangak, belum tentu dia dengerin, belum tentu juga dia mau ndangak. Nah, yang mana biasanya yang talk with eye level dulu aku jarang, karena boyok itu tadi dan lututnya sakit. Terus yang ke berapa tadi, berarti biasakan eye contact, terus talk with eye level. Yang ketiga itu adalah biasakan apresiasi setiap perkembangannya dia. Jadi yang pertama mungkin kita perlu paham dulu adalah tahapan berbahasa. Itu aku pernah ikut seminarnya, nanti kalau ada waktu aku share. Jadi berbahasa itu mulai dia dari cuman bersuara kayak ba, sampai dia babbling yang ba ba ba, ma ma ma, du du du, bo 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 gitu. Terus berikutnya lanjut ke yang 1 kata, 2 kata, sampai 3 kata, dan then dia ngomong kayak gitu. Nah, kalau ini anak sih sementara dia, kalau aku sih masih di fase babbling. Dan untuk stimulasi anak itu biasakan kalau ngomong itu 2 arah ya. Jadi misalnya kalau dia suka minta sesuatu, dia itu pakai gestur. Nah, itu termasuk tahapan paling awal dari berbahasa. Itu kadang anak-anak tuh pakai gestur. Jadi kayak misalnya dia mau susu, kalau Caleb ini dia ambil botol susu, dia sodorin ke kita. Nah, salahnya itu aku kurang keras mungkin ya, karena seharusnya kita stimulasi dia sampai dia itu bicara. Jadi aku tanyain dulu, Caleb mau susu? Mau susu? Mau? Iya. Itu sampai aku ulang kayak sekitar 10 sampai 20 kali. Dia tuh dari yang ketawa-ketawa, kocok-kocok botolnya, sampai nangis, sampai akhirnya kalau dia nggak mau jawab, dia pergi coy. Dia ninggalin aku. Jadi kayak kadang tuh capek ya, atau kadang dia nangis. Nah, di sini karena aku parentingnya banyak, ada oma dan opa juga di rumah ini. Jadi dia ini agak-agak mixing parenting gitu kali ya. Jadi kalau dia nangis itu oma-opanya udah nggak tahan, kayak kenapa sih ini nggak bisa jaga anak ya, kok anaknya nangis dibiarin. Yes, it's my mom and my dad. Dan ya itu agak susah sih, hal itu yang membuat agak susah kadang untuk menstimulasi, karena seharusnya untuk menstimulasi anak itu sampai dia mau berbicara, atau paling enggak dia misalnya dia masih tahap gestur, dia ada kenaikan 1 tingkat, dia mau babbling, misalnya ditanyain mau susu, gitu, itu berarti dia sudah mau berusaha mengeluarkan words babblingnya gitu. Jadi itu juga harus kita appreciate. Jangan tiba-tiba kita tanya dia mau susu, terus kita expect dia jawab mau susu. No. Jadi kita harus tahu juga tahapannya dan appreciate each of milestone-nya dia. Nah, jangan lupa kalau aku kasih reward kadang, tapi nggak selalu. Tapi kalau aku rasa dia kayak struggling gitu, kayak udah nangis-nangis apa, terus akhirnya dia mau ngomong, aku kasih dia reward. Rewardnya bisa apa aja ya, entah itu main HP, atau itu aku kasih dia snack, atau aku apapun lah, aku bukain buku baru, atau aku biasa sedia mainan-mainan gitu kan. Jadi kalau aku waktunya kasih reward, dia boleh pilih mainan apa yang dia mau gitu.
Jadi itu ya, kenalin dulu anaknya, maksudnya tahapan-tahapannya, terus hargai setiap milestone dan usahanya dia. Nah, dan gini guys, nggak setiap kali kayak anakku dulu waktu dia masih gestur, sampai sekarang sih masih gestur, tapi dia mau berusaha kayak tadi ditanyain mainan angguk-angguk. Ya itu still gestur sih, tapi biasanya dia kayak belas nggak mau gitu loh. Jadi itu termasuk good job for me, dan aku count it as oke lah. Kadang-kadang aku count as oh ya udahlah dia ya. Tapi kadang juga aku sampai dia bersuara. Nah itu tergantung tingkat kewarasan masing-masing orang tua. Itu semuanya yang tahu kalian sendiri ya, yang tahu anak kalian dan kemampuan kalian itu kalian sendiri. Tapi kalau dari aku yaitu count each of milestone that they did. Nah terus ini yang agak terakhir sih, itu dan ini klise, so cliche, ya kan? Ya, itu adalah sabar. Namanya anak speech delay itu dia pasti sering kalau sudah di usia yang agak gede kayak gini ya, dia kadang itu sering tantrum. Tantrum itu bukan sekedar marah ya, tantrum itu yang sampai nuangnya jerit-jerit, banting badan, tendang-tendang, buang semuanya. Siapa suka gitu? Caleb ya? Enggak kok, Caleb good ya. Nah itu nanti aku juga mungkin boleh bahas, tapi nanti soal tantrum dan how to deal with tantrum versi aku ya. Nah dan ini yang paling klise adalah sabar. Ya Gusti paringi kulo sabar sing kathah. Ya itu memang klise sih, tapi memang benar untuk menghadapi anak kayak gini kita harus sabar. Sabar apa? Sabar ngajak ngomong dia, sabar menstimulasi dia, sabar ketika dia tantrum, sabar nungguin dia mau ngomong, masa mau babbling ataupun mengucapkan kata. Itu ya, harus sabar ya Bu Ibu. Nah jadi itu tadi yang hal-hal yang beberapa yang aku udah lakuin. Tapi kalau untuk terapi fisiknya itu ada beberapa hal juga yang aku lakuin, dan itu aku lihatnya di YouTube ya. Aku lihatnya di YouTube. Nah, apa aja itu aku akan bahas di next episode. Jadi itu tadi beberapa hal yang yang nggak fisik ya, yang nggak di fisiknya dia aku lakuin. Yaitu stimulasi untuk biasakan kontak mata kalau ngomong sama dia. Nah, kayak gini biasa dia kan nggak mau lihat nih. Biasa aku giniin. Yang kedua, talk with eye level. Kalau aku barusan dapat saran juga dari temenku, kalau kalian capek mungkin bisa di pangku aja ngomongnya. Nah, kayak gini. Nah ini kan eye level ya. Nah terus yang ketiga mana tadi catatan mami hilang. Ketiga, kalian harus ngerti dulu tahapan-tahapan berbahasa dan mengertilah kemampuan kalian dan kemampuan anak kalian. Nah ketika dia berusaha dan melakukan milestone-nya, maksudnya ketika dia udah berusaha dan mengeluarkan bablingan atau satu kata atau gestur apapun itu kalian harus appreciate dia. Jangan terlalu paksa kayak oh ini harus bisa, kemarin dia babbling, sekarang harus satu kata. Ya kalau di seminar yang aku ikut sih harusnya gitu, tapi kalau buat aku it's okay. Terus catatanku gimana? Gak bisa kalau pakai catatan, lupa aku udah bangkotan tua. Yang terakhir adalah sabar. Kita sama-sama belajar. Anak kita belajar untuk fase-fase kehidupan, untuk belajar berbicara, dan orang tuanya juga harus belajar menjadi lebih sabar, hargain anak. Dan parenting itu tidak semudah mama-mama zaman dulu ya. Jadi ya itu, mari kita belajar bersama-sama. Buat mami-mami yang mungkin punya pengalaman serupa, anaknya speech delay, apa aja yang udah kalian lakuin untuk menstimulasi anak kalian, atau mungkin yang dibawa ke tempat terapi mau berbagi, it will be great. Leave your comment down below, tinggalin komen di bawah, dan jangan lupa klik like dan subscribe. Di next episode aku akan bahas terapi fisik apa aja yang udah aku lakuin sendiri di rumah di anak aku. Okay guys, thank you, see you.